Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kalian berdoa dan sholat duha dulu ya, agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Di mana operasi hitung bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Disimak dengan baik videonya ya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif, menggunakan garis bilangan, serta menggunakan cara biasa dengan teknik-teknik yang lebih mudah. Yang pertama, menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Langsung saja kita praktekkan. Di sini ada negatif 4 ditambah 7. Nah, yang pertama negatif 4, maka kita menggunakan kancing negatif sebanyak 4. Setelah itu ditambah 7, maka 7 bilangan positif menggunakan kancing positif sebanyak 7. Setelah itu kita pasangkan yang negatif dan positif. Nah, di sini yang kita pasangkan ada 4. Yang tidak ada pasangannya ada berapa? Ada 3. Dan itu termasuk kancing apa? Positif. Karena positif, maka jawabannya bernilai positif dan ada 3, maka hasilnya positif 3. Selanjutnya, 2 dikurangi 6. Yang pertama 2 bilangan positif, maka kancing positif sebanyak 2. Selanjutnya dikurangi 6. Negatif kan, maka kancing negatifnya kita pasang sebanyak 6. Setelah itu sama caranya, yaitu memasangkan kancing positif dan negatif. Setelah kita pasangkan, kita lihat ada berapa yang tidak ada pasangannya. Ada 4. Dan itu kancing apa? Kancing negatif. Maka hasilnya negatif 4. Selanjutnya ada negatif 3 dikurangi 5. Nah, yang pertama negatif 3, maka kancing negatifnya sebanyak 3. Selanjutnya dikurangi 5, maka kancing negatif kita pasang lagi sebanyak 5. Karena tidak ada kancing positif pada soal yang ini, maka tidak ada yang dipasangkan. Jadi kancing negatif sebanyak berapa? 8 menjadi jawabannya. Jadi jawabannya negatif 8. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Sebelum kita mempraktekkannya, di sini ada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif itu artinya maju. Dan yang keempat, tanda negatif artinya mundur.
Selanjutnya kita coba mengerjakan soal. 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya jika menggunakan garis bilangan yaitu kita lihat 9 itu adalah bilangan positif. Maka sesuai sifat yang tadi Ustazah jelaskan yaitu maju sebanyak 9 kali. Selanjutnya ditambah. Ditambah artinya tetap menghadap ke posisi awal. Setelah itu negatif 6. Nah, negatif 6 jika tandanya negatif tadi di sifat adalah mundur. Maka mundur sebanyak 6. Nah, hasilnya sudah kelihatan ya, bahwa anak itu berdiri di angka 3, maka jawabannya positif 3. Soal selanjutnya, negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik. Caranya, langkah yang pertama negatif 8, tandanya negatif, maka mundur sebanyak 8. Setelah itu ditambah. Nah, ditambah. Katanya tadi kalau penjumlahan tetap ya menghadap ke hadapan semula. Ditambah berapa? Ditambah 4. Kalau positif, tandanya apa? Maju ya. Berarti maju sebanyak 4. Nah, jawabannya berarti negatif 4. Karena berhenti melangkahnya di negatif 4. Soal selanjutnya lagi biar lebih paham. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan titik. Sama caranya. Cara yang pertama yaitu negatif 7. Berarti kalau tandanya negatif, mundur. Berarti mundur sebanyak 7. Iya. Setelah itu ditambah. Ditambah berarti menghadap ke posisi semula. Setelah itu ditambah berapa? Ditambah negatif 3. Nah, negatif tadi tanda negatif artinya apa? Mundur ya. Berarti mundur lagi sebanyak 3. Berarti jawabannya adalah negatif 10. Itu kan dari tadi soalnya penjumlahan. Sekarang jika soalnya pengurangan. Di sini ada 4 dikurangi negatif 5 sama dengan titik. Caranya sama juga, yaitu yang pertama 4 tandanya positif, maka maju sebanyak 4. Selanjutnya yaitu dikurangi. Nah, tadi pada sifat kalau dikurangi berbalik arah, maka berbalik arah dulu anaknya. Nah, setelah berbalik arah dikurangi berapa? Negatif 5. Negatif 5 artinya kalau negatif mundur, maka mundur sebanyak 5. Maka jawabannya adalah positif 9 atau 9. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan cara yang lebih mudah dan lebih cepat menurut Ustazah daripada menggunakan cara yang kedua tadi. Langsung kita praktekkan saja ya. Nah, di sini ada soal negatif 8 ditambah negatif 12.
Karena tandanya sudah sama, ya tinggal dijumlahkan saja. Negatif 8 ditambah negatif 12. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya otomatis juga negatif. Sedangkan 8 ditambah 12 sama dengan 20. Maka hasilnya negatif 20. Soal selanjutnya ada negatif 8 ditambah 12 sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini kita lihat negatif 8 dengan 12 tandanya berbeda. Maka kita ambil angka yang terbesar. Negatif 8 dengan 12 lebih besar 12, maka jawabannya nanti akan positif. Nah, setelah itu kita kurangi. 12 dikurang 8 itu berapa? 4 ya. Berarti nanti hasilnya adalah positif 4. Karena positif tidak perlu ditulis positif, langsung jawabannya adalah 4. Selanjutnya ada soal lagi, negatif 13 ditambah 7. Kita lihat lagi. 13 dengan 7 lebih besar 13. Maka 13 tandanya negatif, maka nanti jawabannya akan negatif. Setelah itu 13 dikurang 7. 13 dikurang 7 berapa? 13 dikurang 7 berapa, ayo? 6. Maka hasilnya negatif 6. Soal lagi, 5 ditambah negatif 15. Nah, kita lihat 5 dengan 15 lebih tinggi 15. 15 tandanya apa? Tandanya negatif. Maka nanti hasilnya juga akan negatif. Setelah itu 15 dikurangi 5 berapa? 10. Jadi hasilnya negatif 10. Lanjut, 5 ditambah negatif 2. Kita lihat lagi, 5 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti nanti hasilnya akan positif. Setelah itu kita kurangi. 5 dikurang 2 berapa? 3 ya. Berarti nanti hasilnya adalah 3. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat, ada operasi hitungnya. Positif dikali positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Gampangnya, jika tanda yang dikalikan sama, maka hasilnya positif. Dan jika tanda yang dikalikan tidak sama, maka hasilnya negatif. Contoh, 3 kali 7. Sudah pasti kalian tahu ya, 21. Selanjutnya, negatif 5 dikali negatif 6. Nah, berarti negatif dikali negatif. Tandanya sama, berarti hasilnya positif. Terus, 5 dikali 6 berapa? 30. Berarti jawabannya 30. Selanjutnya 2 dikali negatif 6, maka positif dikali negatif, hasilnya negatif. 2 dikali 6 berapa? 12, maka hasilnya negatif 12. Soal satu lagi, negatif 8 dikali 4, maka negatif dikali positif, hasilnya negatif ya. Lalu 4 dikali 8 berapa? 32, maka hasilnya negatif 32. Selanjutnya pembagian bilangan bulat. Operasi hitungnya sama ya dengan perkalian. Jika tanda yang dibagi sama, maka hasilnya positif. Dan jika tanda yang dibagi tidak sama, maka hasilnya negatif. Kita langsung ke soal ya. 8 dibagi 2. Pasti kalian sudah tahu 8 dibagi 2 ya 4 hasilnya ya. Selanjutnya negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif positif. 15 dibagi 3, 5. Maka hasilnya positif 5. Selanjutnya 24 dibagi negatif 6. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 24 dibagi 6, 4.
Maka jawabannya 24 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 4. Selanjutnya, terakhir, negatif 18 dibagi 3. Negatif dibagi positif, hasilnya nanti negatif. 18 dibagi 3, hasilnya berapa yo? Iya, negatif 6. Nah, itu tadi penjelasan tentang operasi hitung bilangan bulat. Ustazah ingatkan lagi bahwa operasi hitung bilangan bulat ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Semoga Ananda semua mengerti dan paham apa yang dijelaskan oleh Ustazah ya. Ustazah cukupkan materi hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.